Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 28 Juni 2020 hari Minggu, harinya mungkin liburan, kita dapat berkumpul dalam kegiatan online workshop pengabdian kepada masyarakat yang diprakarsai oleh dosen FKD Prodi Komunikasi Arts University yang terdiri dari saya sendiri Rita Elina sebagai moderator, Nela Widyastuti, SIKOM MIKOM sebagai pemateri, dan Renaldi Permanas, SIKOM sebagai pengarah acara. Acara ini bekerja sama dengan Rakel Cultural Screen Printing Bandung, dihadiri oleh mitra UMKM dan seluruh Arts University. Adapun tema acara hari ini adalah mengenai strategi komunikasi krisis UMKM di tengah pandemi. Dan susunan acara ini akan diawali dengan pembukaan, sambutan dari mitra UMKM, kemudian materi oleh dosen ilmu komunikasi, diskusi tanya jawab, dan penutup. Untuk demi terlancarnya acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kami persilakan kepada owner Rakel Cultural Screen Printing, Kang Ridwan, untuk menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, saya mau memberi strategi sedikit, tapi nggak terlalu banyak untuk saat COVID kayak gini gitu Bu. Jadi nggak akan selalu dalam usaha tuh nggak akan selalu berkembang untuk naik gitu kan atau kayak gimana. Tapi saya punya strategi untuk mengatasi keuangan dalam UKM sendiri gitu kan. Soalnya dalam beberapa bulan kemarin pas waktu COVID, UKM yang di bagian kayak digital printing kayak gini malah menurun, merosot gitu kan. Bukan kayak UKM yang kayak di pasar kayak buat kebutuhan pokok gitu kan. Soalnya kalau kebutuhan pokok kan itu kepakai untuk sehari-hari, sedangkan kalau misalkan digital printing kayak bikin ya seperti macam kaos atau branding dan lain-lain, mungkin itu sangat menurun berapa dari 100% jadi sekarang mungkin 30% pendapatan itu malah menurun gitu. Tapi gimana si ownernya yang bisa bisa iniin buat kondisikan keuangan gitu, bisa mengelola keuangan, memanage keuangan lagi. Dengan memanage keuangan pasti semua itu akan baik gitu Bu. Jadi gimana ya kalau misalkan di dunia digital printing ini seakan-akan kayak bukan kalau misalkan lagi rame, kalau misalkan lagi ada, jadi otomatis kalau misalkan lagi ada event, nah baru kalau misalkan si digital printing ini bisa semakin naik gitu. Maksudnya naiknya tuh seperti istilahnya kita tuh tim kita tuh bakal gencar-gencaran untuk memenuhi target gitu. Posisi targetnya istilahnya kalau minta si owner itu si vendor itu minta, kalau nggak si konsumen itu minta pengen cepet-cepet, nah si owner ini harus ngebuktiin bahwa target itu bisa tercapai gitu. Jadi kasih untuk ya hobi kayak ini suka down gitu. Sama saya juga sama kayak gitu, makanya suka bingung untuk Ya, oke, terima kasih. lagi ya. Paling kayak gitu Bu, terima kasih untuk ininya, paling kayak gitu. Baik, terima kasih atas penuturan Saudara Ridwan Nurdiansyah dari Mitra UMKM. Kalau dilihat dari data usahanya ini telah berdiri sejak Juni 2016, artinya sekarang sudah 6 tahun berlalu ya, mengalami pasang surut usahanya seperti apa. Terutama di 2020 ini, di masa pandemi pasti juga mengalami masa-masa sulit juga. Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi krisis UMKM di tengah pandemi, kita hadirkan pemateri Ibu Nela Widyastuti,
SIKOM, MIKOM, dosen ilmu komunikasi, dan juga praktisi penyiaran. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Rita dan rekan-rekan dan juga Kang Ridwan yang biasanya saya panggil Ridwan aja ya, dari Rakel Culture Screen Printing ya. Dari pemaparan sebagai owner, Ridwan sebagai owner dari Rakel Culture Screen Printing, saya mendapatkan bahwa ternyata krisis pandemi ini tidak hanya melanda perusahaan-perusahaan besar saja, tapi faktanya UMKM sebagai pelaku usaha yang menurut data statistik itu paling banyak di Indonesia juga ikut merasakan dampak dari krisis pandemi. Jadi di seminar kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bukan mengatasi pandeminya ya, tetapi setidaknya ada kiat-kiat atau strategi yang bisa dilakukan atau bisa menjadi upaya bagi para UMKM, terutama mungkin rekan-rekan yang hadir ini kali ini juga bekerja di sebuah organisasi atau berada dalam sebuah organisasi atau mungkin nanti di masa depan memiliki organisasi atau usaha sendiri, bisa diterapkan manakala menghadapi krisis yang serupa seperti saat ini. Jadi yang namanya krisis itu salah satu sifatnya itu adalah tidak terduga. Jadi kalau misalnya masalah keuangan seperti misalnya kurangnya modal atau tiba-tiba karyawan tidak masuk ke kantor atau ke tempat usaha kita, itu bukan krisis ya. Jadi salah satu sifat dari krisis itu adalah sesuatu yang tidak terduga, yang tidak pernah kita bayangkan atau kita rencanakan akan memiliki dampak negatif bagi perusahaan atau organisasi kita ya. Jadi dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Ridwan tadi, itu adalah salah satu bentuk krisis yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan ketika usaha ini didirikan ya. Jadi ketika mendirikan usaha ini mungkin nanti akan ada masalah tetapi tidak sebesar ini gitu ya. Jadi pandemi COVID-19 bencana ini salah satu merupakan bencana yang dirasakan oleh seluruh dunia yang juga merupakan sebuah krisis yang tidak hanya membuat perekonomian perusahaan-perusahaan besar menjadi semakin terpuruk, tetapi juga dari UMKM. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah strategi manajemen krisis. Strategi manajemen krisisnya tadi sudah dipaparkan oleh Ridwan bahwa adanya pengetatan anggaran, kemudian bagaimana mempromosikan ulang produk-produknya. Sementara saat ini pasar justru lebih banyak mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok daripada kebutuhan seperti membeli kaos atau mencetak di tempat digital gitu ya. Nah, oleh karena itu ada kalau tadi strategi manajemennya dari pihak perusahaannya, sebenarnya ada salah satu strategi dari manajemen krisis yang juga harus diterapkan pada saat sebuah organisasi itu menghadapi sebuah krisis. Ya, jadi kalau misalnya dalam definisi krisis sendiri, krisis itu peristiwa besar yang tidak terduga, yang peristiwa besar ini bersifat sangat memiliki potensi yang sangat besar membawa kerugian atau dampak negatif, dan jika dibiarkan atau tidak ditangani secara serius dengan langkah-langkah manajemen, maka akan mengakibatkan kerugian dan bahkan kehancuran bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, salah satu strategi dalam manajemen krisis itu adalah komunikasi krisis. Jadi, kalau tadi yang dipaparkan oleh Ridwan itu adalah bagaimana mengatasi dari segi aspek finansial, pendapatan, dan promosi, tetapi justru dalam sebuah manajemen krisis atau komunikasi krisis, itu harus ada dialog dulu dalam dalam organisasi tersebut ya. Jadi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mana nantinya dalam mengatasi krisis ini, owner, di sini Kang Ridwan adalah ownernya itu harus memiliki rencana yang sangat kuat dalam mengatasi krisis ini. Karena kalau misalnya krisis ini dibiarkan atau kita menyerah mengikuti arus saja sampai krisis ini berakhir, maka lama-lama semakin menurun pendapatannya atau bahkan semakin merugi. Tadi sudah dikatakan bahwa pendapatannya sampai 30%. Nah, oleh karena itu harus ada langkah konkret yang mana kalau misalnya dibiarkan saja mungkin dari 30% bisa saja menjadi 0% ya. Nah,
Oleh karena itu, sebagai owner, ketika sudah tahu bahwa adanya krisis di awal, adanya penurunan pendapatan, maka langkah manajemen strategis yang dilakukan adalah membentuk sebuah tim yang solid gitu ya. Jadi tim yang solid ini harus memiliki satu suara, di mana satu suara yang kepalanya adalah owner itu sendiri. Nah, di komunikasi krisis ini nanti harus ada dialog. Ya, dialognya itu tentu saja dialog yang secara terus-menerus atau komunikasi yang secara terus-menerus antara owner dan juga pemiliknya. Oleh karena itu, pentingnya kita tahu komunikasi yang tepat antara atasan dan juga bawahan. Nah, jika dikaitkan dengan aspek teori komunikasi organisasi yang paling tepat untuk mengatasi atau bisa dijadikan sebagai strategi komunikasi krisis dalam usaha UMKM ini adalah menggunakan strategi komunikasi organisasi modern. Jadi kita tidak berada pada sebuah era yang mana era tersebut si atasan sangat otoriter atau misalnya dominan pada bawahannya. Ya, jadi mau usaha yang skalanya kecil, menengah, ataupun besar, kalau mau maju, seorang atasan itu harus memiliki sikap yang terbuka terhadap bawahannya. Dan juga bukan terbuka kepada bawahannya juga, tetapi harus memiliki sikap terbuka kepada lingkungan sekitarnya, lingkungan di organisasi, di lingkungan di luar organisasi. Jadi menurut teori komunikasi organisasi modern itu bahwa sebuah organisasi itu harus memiliki sistem yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Nah, jika dikaitkan dengan krisis pandemi yang saat ini sedang melanda, berarti Kang Ridwan yang saat ini sebagai bagian dari UMKM harus menerapkan sistem teori komunikasi organisasi modern ini. Jadi tidak lagi menutup menutup diri bahwa saya nggak peduli tentang COVID gitu. Yang saya pedulikan adalah gimana caranya pendapatan saya terus naik gitu. Tapi kita tidak tahu tentang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu misalnya apa kebutuhan konsumen kita saat ini, kenapa pasar tidak lagi tertarik dengan produk-produk saya, kemudian apa yang dirasakan oleh karyawan saya. Nah, itu harus bersikap terbuka. Kita sebagai karyawan itu harus bersikap terbuka, beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang baru, itu yang harus dilakukan pada saat kita menghadapi sebuah krisis. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah krisis ini yang katanya adalah sebuah ancaman paling besar yang pukulannya itu sangat telak bagi sebuah perusahaan kalau misalnya tidak bisa ditangani, maka pada saat krisis seperti pandemi kali ini muncul, yang pertama kali dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, ada tahapan-tahapannya yang bisa mungkin dilalui oleh sebuah organisasi sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam teori komunikasi organisasi modern. Jadi dalam teori komunikasi organisasi modern tersebut ada beberapa langkah tahap yang bisa dilakukan pada saat krisis itu dialami oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tadi di awal pada saat saya menyampaikan bahwa pandemi sebagai krisis, maka sebuah perusahaan tidak boleh menutup diri dan menutup matanya tentang kenyataan bahwa krisis pandemi ini kemungkinan besar akan berakhir lama. Nah, oleh karena itu harus diketahui langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Langkah konkret yang pertama yang bisa dilakukan di tahapan mengatasi krisis dalam strategi komunikasi krisis berdasarkan teori komunikasi organisasi modern. Yang pertama adalah tahap prakrisis. Ya, jadi di tahap prakrisis ini Kang Ridwan sebagai seorang owner bisa mengenali dulu masalah dari krisis ini gitu atau krisis yang menghadang saat ini. Jadi kalau misalnya masalahnya ya, atau krisis yang saat ini menghadang itu adalah COVID menyebabkan penurunan pendapatan tadi dari 100% jadi 30%, yang dicari tahu adalah cari tahu dulu bukan penyebabnya sudah tahu adalah pandemi COVID dan menurunnya kebutuhan masyarakat terhadap mencetak produk-produk di digital printing.
Tapi kita harus tahu dulu, cari tahu dulu sebanyak-banyaknya tentang si COVID ini, tentang krisis COVID ini. Bisa cari tahu kenapa, mengapa, bagaimana, kapan berakhirnya, kemudian bagaimana penularannya, bagaimana media penularannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi atau terhindar dari COVID ini gitu. Itu harus diketahui. Jadi di tahap prakrisis ini juga harus diketahui juga. Biasanya ketika krisis kesehatan melanda sebuah organisasi atau sebuah negara, strategi apa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain ketika krisis serupa dialami. Nah, itu bisa kita adaptasi. Nah, kalau misalnya sudah tahu, sudah kenal tentang si COVID ini, kita bisa masuk ke tahap peringatan. Jadi kalau misalnya tahap prakrisis, kita berkenalan dulu dengan si krisis ini. Jadi jangan benci, jangan bersikap apatis, jangan melawan, jangan bersikap sinis pada si COVID, tapi berkenalan dulu siapa kamu, kenapa kamu bisa menyebabkan krisis terhadap perusahaan saya, gitu ya. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap peringatan. Di tahap peringatan ini setelah Kang Ridwan itu tahu COVID itu seperti apa, media penularannya bagaimana, kemudian cara pencegahannya apa saja, kapan mungkin berakhirnya, itu lalu pada tahap kedua ini nanti perusahaan atau organisasi tidak boleh tinggal diam, artinya tidak boleh menyerah atau pesimis bahwa ini kalau misalnya berakhirnya lama nih bisa-bisa bisnis saya bisa semakin terpuruk. Jadi saya mendingan banting setir deh cari kerjaan lain atau saya udah deh menutup perusahaan, itu tidak boleh seperti itu ya. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi di tahap peringatan ini tidak tinggal diam tapi mulai melakukan tindakan. Jadi peringatan di sini, oke, berarti krisis pandemi COVID ini adalah sebuah alarm bagi perusahaan saya untuk membenahi hal-hal yang harus saya perbaiki. Tadi dikatakan bahwa oleh Kang Riwan bahwa saya harus melakukan pengetatan anggaran, kemudian memaksimalkan karyawan, dan kemudian promosi. Itu sudah masuk tahap peringatan ya. Tapi sepertinya di UMKM-nya Kang Ridwan itu harus juga tahu dulu tentang si COVID-nya. Jadi cari tahu lebih banyak tentang COVID itu tadi di tahap prakrisis. Nah, kalau misalnya sudah tahu, sudah dilakukan tadi di tahap peringatan, sudah mulai dari tindakan-tindakan sudah diambil, tadi pengetatan anggaran, kemudian promosi, kemudian memaksimalkan karyawan. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya sudah di tahap krisis sudah mengetahui tentang si COVID, tindakan lainnya yang bisa dilakukan pada saat Kang Ridwan sudah tahu tentang banyak hal tentang COVID, maka bisa diterapkan lagi di tahap peringatan atau langkah tindakan ini. Misalnya, memberitahu kepada karyawannya bahwa kita sedang dilanda krisis COVID, maka pada saat bekerja terapkan protokol kesehatan yang terapkan aturan-aturan bekerja sesuai dengan protokol kesehatan yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya datang ke tempat kerja itu harus cuci tangan, kemudian harus setidaknya pakaiannya disterilkan, atau misalnya memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian pada saat memilih bahan baku untuk cetak, proses cetak juga dipilih sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya datang ke pasar itu misalnya dengan pakai masker, social distancing, mencuci tangan, tidak berlama-lama di pasar, atau mungkin lebih baik lagi juga memilih bahan baku secara online. Atau kemudian di tahap finishing atau pada saat pengerjaan proses produksi juga menggunakan protokol kesehatan. Jadi pada saat si owner sudah tahu nih banyak tentang COVID, bagaimana penularannya, media penularannya, dan cara pencegahannya, itu diterapkan di proses tahap tindakan. Ya, jadi di sini bisa dilihat dari teori komunikasi organisasi modern, tadi dikatakan bahwa pihak organisasi, semua elemen yang ada di perusahaan itu harus bersikap terbuka dan beradaptasi. Nah, tadi pernyataan teori komunikasi organisasi modern, teori terbuka, teori organisasi modern yang bersikap terbuka tadi, diterapkanlah di tahap tindakan ini. Owner dan juga karyawan harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Mau tidak mau, mereka harus menjalankan protokol
kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Nggak boleh karyawannya tidak pakai masker. Kalau tidak pakai masker, maka ada sanksi gitu dari Kang Ridwan. Atau kalau misalnya tidak menggunakan hand sanitizer ketika proses produksi, atau tidak menerapkan social distancing, ada sanksi juga. Jadi harus benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan tepat supaya nantinya hasil produksinya juga steril dari virus misalnya. Nah, kemudian di tahap ketiga, di tahap strategi komunikasi krisis. Jadi ingat ya, komunikasi krisis itu bukan cuma kita mengatakan kepada publik atau kepada karyawan, ayo kita mengatasi krisis gitu. Tapi tidak ya, tahapan di setiap tahapan itu ada proses komunikasinya. Seperti tadi di tahapan kedua ada proses komunikasi dengan karyawan. Kemudian di tahapan ketiga yaitu tahapan pembersihan. Nah, jadi di tahapan pembersihan juga di sini ada proses komunikasinya. Salah satunya komunikasi tadi menggunakan teori komunikasi organisasi modern. Jadi kalau sudah tahu tentang protokol kesehatan dan diterapkan di di dalam perusahaan, baik sebelum memilih bahan baku, pada saat produksi, pada saat finishing, pada saat packing, itu semuanya menggunakan tahapan protokol kesehatan. Nah, di proses ketiga, di tahapan pembersihan ini, kemudian masuk ke manajemennya. Di sini Kang Ridwan sebagai owner ini harus melakukan pemulihan atau perbaikan di semua kerugian yang sudah dirasakan. Tadi kerugiannya apa saja yang sudah dirasakan oleh Kang Ridwan? Kerugian untuk sekarang Kerugian dari perusahaan? kerugian mah paling ini apa kalau misalkan keadaan pas suatu saat ada posisi bahan baku lagi kosong apa krisisnya sama krisis atau kerugiannya itu sih bahan baku di kan itu import juga si bahan bakunya si setnya jadi kalau misalkan di posisi setnya kosong itu jadi apa menghambat waktu dan si konsumen tuh suka ya udahlah saya mau nyari lagi. Nah, itu dari situ yang satu, keduanya biasanya kalau misalkan kerugian itu kalau misalkan di posisi suatu bahan saya beli bahan ke toko lain, di toko lain tuh bahannya tuh jadi reject. Jadi ngaruh ke efeknya ke UKM ke rakel kursulnya jadi ngaruh juga itu. Yang ketiganya paling kalau misalkan kerugiannya suka ada konsumen yang ya iming-imingnya ya ini segini dulu ini nah kesananya kalau misalkan udah Jadi ditekan ini nih ya nggak jadi si uangnya tuh mandek gitu kayak gitu sih. berarti kerugian yang ada adalah kerugian dari materi, kemudian Ya kerugian dari dari materi waktu semua. juga, kemudian hilangnya beberapa modal, dan tentu saja Ya, kalau misalnya berbicara tentang karyawan, karena sedikit sekali pesanan, maka menyebabkan karyawan juga jadi kerugian uh, diliburkan. mood 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 untuk bekerja atau semangat bekerja juga jadi menurun ya. Sebagian juga ada yang diinin Dirumahkan. dulu dipulangkan ya dipulangkan karena orang jauh juga kan itu posisinya jadi pulang dulu ke rumahnya dulu aja nanti kalau misalkan udah naik signifikannya bagus lagi grafiknya naik lagi bagus baru dipanggil lagi. Oke, berarti di tahapan ketiga yang harus dilakukan oleh Kang Ridwan sebagai pelaku usaha terkait tentang strategi komunikasi krisis, tahapan ketiga yang bisa dilakukan adalah tadi kalau misalnya sudah tahu, diidentifikasi, sudah di apa ya kalau istilahnya dokter itu sudah di diagnosa apa saja kerugian atau keluhan yang dirasakan oleh kita, maka kita harus segeralah melakukan pemulihan atau memperbaiki diri untuk memperbaiki semua kerugian yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, tadi kalau misalnya kerugian yang dirasakan itu uang, pemasukan hilang, atau pemasukan sebagian hilang, kemudian modal juga, karyawan ada yang sebagian harus dirumahkan, dan suasana dalam bekerja juga menjadi menurun karena hilangnya beberapa pesanan. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi perusahaan yang mengalami hal tersebut untuk segera melakukan perbaikan manajemen. Nah, jadi kalau misalnya tadi
bahan-bahannya sulit didapatkan. Kenapa tidak? Sebuah perusahaan seperti percetakan ini, Raquel Culture Screen Printing ini bisa menggunakan bahan-bahan yang tersisa, bahan-bahan yang ada dimaksimalkan, dibuat menjadi sebuah inovasi baru. Kalau misalnya sekarang trennya itu masyarakat trennya membutuhkan banyak masker, ya masker. Kalau sebelumnya Raquel Culture Screen Printing ini lebih banyak memproduksi misalnya kaos ya. Enggak, banyak sih ya mau kaos, jaket dan lain-lain, celana juga bisa, celana terus kadang topi bisa ya, semua juga alat kayak gitu sih Bu. Oke. Tapi kalau misalkan waktu kemarin-kemarin sih pernah masker gitu, tapi kurang masker, kurang ini sih. Kenapa enggak sekarang memproduksi masker gitu? Selain bahan bakunya tidak banyak, tapi justru permintaannya banyak. Dan sekarang ini permintaannya bukan hanya di wilayah nasional, bisa juga nanti diekspor gitu ke luar negeri karena permintaannya juga banyak. Nah, cari peluang-peluang pasar ya. Jadi kalau misalnya tadi mengatakan tapi sekarang nggak banyak pesanannya, oh siapa kenapa tidak mencoba melakukan riset gitu. Pasti ada banyak sekali kebutuhan yang di kebutuhan tentang masker, kebutuhan akan masker ini gitu ya. Tapi mungkin riset yang dilakukan oleh Kang Ridwan ini kurang. Nah, oleh karena itu dalam tahap pemulihan ini untuk memulihkan kerugian ini coba cari inovasi-inovasi baru yang saat ini sedang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya. Jadi kalau di krisis pandemi ini konsumen nggak sedang membutuhkan kaos ya, tapi yang paling banyak dibutuhkan adalah alat pelindung diri seperti misalnya masker atau misalnya sarung tangan. Nah, coba itu yang diproduksi, coba itu yang dipenuhi untuk kebutuhan konsumen. Jadi memaksimalkan bahan baku yang ada. Jadi kalau misalnya untuk membuat kaos atau jaket bahan bakunya banyak ya, tapi kalau untuk membuat masker tidak terlalu banyak. Nah, coba maksimalkan bahan baku tersebut buat inovasi yang baru seperti misalnya tadi masker atau alat pelindung diri. Kemudian cari riset, cari atau lakukan riset pasar daerah-daerah mana yang membutuhkan atau pasar mana yang membutuhkan produk saya. Jadi produk inovasi barunya dari Raquel Culture Screen Printing ini bisa membuat tadi ya inovasi barunya adalah masker. Kemudian cari mana market pasar yang bisa diisi oleh perusahaannya Kang Ridwan ini. Nah, kemudian maksimalkan tenaga kerja yang ada, maksimalkan karyawan yang ada. Jadi di tahapan pembersihan ini, ayo beri semangat karyawannya dengan melakukan tadi komunikasi krisis. Jadi komunikasi krisis ini kita sedang ada dalam krisis di tahap untuk memulihkan kerugian ini. Ayo kita buat inovasi baru. Inovasinya ini kita maksimal. Misalnya inovasinya adalah membuat masker, masker yang berbeda mungkin dari masker yang lain gitu. Kemudian buat cari bahan-bahan baku yang memang steril dan aman sesuai dengan protokol kesehatan. Maksimalkan tenaga karyawan yang ada dengan tadi kalau misalnya pesanannya banyak, maka beri semangat dengan cara memberikan bonus atau misalnya upah yang lebih tinggi lagi. Nah, di tahap pembersihan ini atau tahapan pemulihan kerugian ini jadi titik balik bagi sebuah perusahaan untuk maju dan menyerang, bukan menyerang ya, untuk tidak berdiam diri dalam mengatasi krisis, dalam menghadapi krisis, tapi justru berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk mencapai keuntungan seperti dulu gitu. Nah, jadi oleh karena itu jangan langsung kalau misalnya penurunan 30% ya udahlah saya terima aja, nggak boleh seperti itu. Tapi coba lihat peluang-peluang pasar yang ada saat ini ya. Tadi saran dari saya di tahap krisis ini, di tahap pemulihan kerugian ini, cari peluang-peluang yang ada, maksimalkan sumber daya yang ada. Tadi sumber daya yang ada itu uang, modal, bahan baku, karyawan itu maksimalkan ya. Kemudian kalau sudah di tahap ini, sudah direncanakan, nah saya mau buat inovasi baru, saya akan mengkomunikasikannya kepada karyawan, inovasi baru apa yang akan saya buat. Kemudian anggarannya saya buat ulang lagi untuk proses inovasi baru ini. Saya cari lagi konsumen mana yang membutuhkan produk inovasi baru saya. Nah, kemudian di tahap keempat ini ada tahap tahapan sesudah krisis ya. Jadi kalau misalnya tadi Kang Riwan sudah membuat rencana
urutan rencana dalam mengatasi krisis, ya. Di tahapan sesudah krisis ini, mulai Rakel Culture Screen Printing yang nanti dikepalai oleh Kang Ridwan ini untuk berkomunikasi dengan publik, ya. Jadi tadi kalau di tahap 1, 2, 3 lebih banyak berkomunikasi dengan karyawannya, ya. Jadi memberikan semangat untuk bangkit kembali. Di tahap keempat ini perusahaan sudah atau organisasi atau perusahaan sudah bangkit, sudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi baru. Ya, situasi barunya itu adalah sekarang krisis COVID yang nggak tahu kapan berakhirnya. Nah, di tahap 1, 2, 3 sudah mau bangkit, sudah mau bertahan, sudah mau melawan krisis. Di tahap keempat, mungkin inovasi baru sudah dibuat, produk baru sudah dibuat. Nah, di tahapan keempat itu di tahapan sesudah krisis, Kang Ridho sebagai owner bisa mengkomunikasikan perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh Rakel Culture Screen Printing. Tadi kalau dia ini melakukan promosi yang gencar melalui internet, melalui Facebook, melalui WA tentang produk-produk saya. Nah, selain itu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu saat ini ketika membeli barang adalah apakah barang ini aman atau enggak, ya. Barang ini bebas dari virus atau enggak, ya. Saya nggak peduli barangnya mahal atau bagus, yang penting ini barangnya itu aman. Ketika saya pegang, saya pakai, saya gunakan, barangnya ini aman. Nah, oleh karena itu di tahapan sesudah krisis yang harus dilakukan adalah bahwa produk saya ini adalah produk yang aman untuk dipakai, ya, produk yang sehat, produk yang dibuat sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi komunikasikan kepada publik bahwa Rakel Culture Screen Printing ini memproduksi produk-produk yang bebas dari, misalnya bebas dari virus corona, yang proses pengerjaannya menggunakan protokol kesehatan, misalnya karyawannya menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, atau sebelum atau sesudah bekerja membersihkan diri, kemudian pemilihan bahan bakunya aman, sehingga ketika produknya keluar atau dijual di pasaran juga nih produknya itu aman dan sehat, aman dan layak untuk digunakan oleh konsumen. Nah, jadi memenangkan kembali kepercayaan publik ini penting di tahapan sesudah krisis. Oleh karena itu, komunikasi krisis itu sejatinya adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, oleh semua perusahaan, bukan semua perusahaan, oleh semua anggota perusahaan, kepada karyawan, kemudian kepada publik juga. Tadi kalau di tahap 1 sampai 3, owner itu berbicara dengan karyawannya, berkomunikasi dengan karyawannya. Di tahap keempat, owner berkomunikasi dengan publiknya, memenangkan hati publik, memenangkan kepercayaan publik bahwa produk-produk saya ini aman digunakan, ya, bebas dari virus corona, steril gitu. Nah, baru promosi lainnya, misalnya produk saya itu apa saja, misalnya ada jaket, baju, bisa membuat jaket, baju, topi, dan yang terbaru adalah masker. Nah, itu yang diperkenalkan. Jadi yang diperkenalkan pertama itu adalah keamanannya, kemudian kualitas produknya, dan macam-macam produknya. Itu bisa tadi dilakukan sudah tepat sekali ya, kalau misalnya sekarang adalah era digital, bisa dilakukan berkomunikasinya melalui tadi WA ataupun media-media sosial. Nah, jadi di teori komunikasi organisasi modern mengajarkan kepada kita yang diimplementasikan dalam komunikasi krisis, mengajarkan bahwa kalau misalnya organisasi tersebut, setiap organisasi atau perusahaan mau maju, maka pada saat ada perubahan atau ya ada perubahan di lingkungannya, maka organisasi atau perusahaan tidak boleh bersikap tertutup atau tidak mau tahu atau cuek gitu. Justru harus terbuka dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan situasi yang ada. Nah, jadi kalau krisis COVID melanda UMKM, usaha-usaha atau organisasi atau perusahaan, maka yang dia harus dilakukan adalah nggak boleh diam, tapi justru ambil langkah-langkah strategis, terutama komunikasi krisis, ya. Tadi ingat komunikasi krisisnya adalah komunikasi dengan karyawan yang dimulai dari tahap prakrisis,
tahap peringatan, tahap pembersihan, lalu di tahap keempat, tahapan sudah krisis, lakukan komunikasi dengan publik ya. Jadi itu harus dilakukan terus-menerus sampai nanti pendapatan sampai ke 100% lagi gitu ya. Jadi komunikasinya harus dilakukan secara intens ya, nggak boleh menyerah. Kalau misalnya secara teori mungkin terdengar mudah, tetapi ini butuh ekstra perjuangan atau ekstra komunikasi yang dilakukan oleh Kang Ridwan sebagai owner gitu. Jadi harus dilakukan intens, nggak cukup satu kali ya. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus sampai karyawan semangat untuk bekerja lagi, publik atau masyarakat atau konsumen percaya untuk membeli atau menggunakan jasa di Rakel Culture Screen Printing ini. Jadi intinya untuk Kang Ridwan dan karya-karyanya jangan panik kalau ada krisis ini, justru dijadikan sebagai cambukan supaya lebih semangat mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih bagus lagi atau lebih banyak lagi, asalkan tadi strateginya tepat dan tidak menutup diri terhadap perubahan yang ada gitu ya. Jadi kurang lebih Baik, seperti itu strategi komunikasi krisis yang bisa diterapkan di UMKM Rakel Culture Screen Printing ini. baik, Terima terima kasih untuk kasih. perhatiannya ya. Ya, berikutnya biar menghidupkan suasana acara ini, kita buka forum diskusi ya dan tanya jawab untuk seluruh peserta. Kami buka dan juga kepada Bapak Renaldi, mari bergabung Pak, tunjukkan wajahmu untuk bisa saling memberikan masukan dalam forum ini. Silakan pada peserta yang akan memberikan pertanyaan atau memberikan masukan mungkin ya. Bu Nela, boleh di mahasiswanya barangkali yang ingin berdiskusi, bertanya. Ada yang mau ditanyakan tentang strategi komunikasi krisis? Dari ownernya mungkin atau dari karyawan? Pesertanya juga ini pada kemana nih? Kayak udah ada yang gabung lagi Sonia. Sonia mungkin Raden. Oh, mungkin semuanya ya boleh disuruh menanggapi Bu Nela. Seluruh mahasiswanya boleh. Udah paham mungkin ya? Sudah paham? Bingung Bu, bentar. Mungkin bisa bertanya sesuai dengan tempat kerjanya. Apa kira-kira keluhannya? Di sini masih ada hadir Sonia Ashida, Raden Arik, dan Aditya Pratama. Siapa di antara salah satu nih yang akan menanggapi mungkin atau memberikan pertanyaan? Atau dari ownernya sendiri ada yang mau ditanyakan? Setiap organisasi kan pasti setiap komunikasi selalu ada aja miss sama komnya. Miss komunikasinya kan. Nah, itu pun kalau misalkan dari teman, sahabat, saudara juga kan. Kalau ini kan berhubungannya dengan konsumen luar. Jadi kalau misalkan tahapan untuk memperbaiki supaya tidak bisa miskomunikasi dengan konsumen itu maksudnya bukan gimana caranya boleh bagaimana dan maksudnya tuh harus lebih apa ya namanya humble ke orang tuh kayak gimana gitu kan sebagai seorang yang ya sebagai mempelajari komunikasi gitu Bu. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan jadi kalau misalkan kan ini saya bersangkutan dengan orang lain nih konsumen gitu bukan ya. Terus biar kan saya belajar komunikasi supaya biar si komunikasi dengan konsumen itu dapat tuh harus bagaimana ya maksudnya secara kalau tatap muka harus maksudnya bukan bilang jadi gimana ya karakter teorinya tuh harus kayak gimana gitu biasa aja atau misalkan cuman
kayak gimana gitu kan. Bu Nela, kita tampung dulu ya biar yang lain juga bisa menanggapi. Sonia Asida, mungkin dari tadi kelihatannya akan bertanya ya? Ya, Bu, gini. Kan tadi Bu Nela sudah menjelaskan di tahap strategi komunikasi krisis bahwa tahap ini itu untuk memperbaiki manajemennya. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam manajemennya itu sudah diperbaiki, tapi konsumen itu kurang tertarik dengan produk yang kita buat, apa kita harus mencari strategi lain untuk membuat usaha agar konsumen tertarik atau bagaimana, Bu? Kasih Sonia. Ada lagi yang naik? Raden Arik? Atau ini Den. halo? Raden Arik itu siapa ya? Bagian marketplace itu ini Bu, yang bagian dari owner karyawan dari lokal marketplace-nya itu. Ini sudah diwakilkan oleh Ridwan berarti ya. Satu lagi mungkin Ivan. Bentar Ivan? Bu, masih Bu. Masih nyiapin pertanyaannya. Ya, saya jawab aja ya dulu ya. Boleh mempersingkat waktu, Bu. Oke, untuk pertanyaannya Kang Riwan dari selaku owner ya. Komunikasi dengan konsumen itu harus bagaimana sih? Karena biasanya komunikasi dengan konsumen itu kok kesannya susah gitu ya. Sebenarnya komunikasi dengan konsumen itu akan mudah kalau tadi saya sudah mengatakan bahwa pada saat kita melakukan pihak ketiga, kita melakukan riset pasar. Riset pasar itu salah satu fungsinya adalah kita kenali siapa konsumen yang akan kita targetkan. Nah, kalau misalnya di Rakel Culture Stamping ini siapa target konsumennya? Umur berapa gitu? Gimana Bu? Kalau di Rakel Culture Printing ini, umur konsumen yang ditargetkan umur berapa? Oh, kalau masalah umur dan ininya masih maksudnya masuk ke SMA terus kuliahan juga banyak sih, luas juga sih mau Jadi ini lebih ya. banyak yang menggunakan produk kaos jaket itu SMA, kuliah gitu ya? Ya kadang ada perusahaan juga yang masuk kayak gitu sih Bu, yang masuk Oke, jadi nah, bikin juga. jadi kalau misalnya paling banyak itu adalah konsumen remaja, dewasa muda, dan juga perusahaan. Nah, jadi harus tahu dulu kalau misalnya berkomunikasi dengan anak remaja itu seperti apa. Media yang sering digunakan oleh anak remaja dan kuliahan itu apa saja. Cara mereka berinteraksi itu seperti apa yang mereka butuhkan saat ini, apa yang mereka sukai, tren apa yang sekarang ini paling banyak diikuti oleh konsumen kita. Nah, itu caranya. Nah, jadi kalau misalnya di riset pasar kita sudah tahu, sudah kenalan dengan konsumen kita, sudah tahu apa kebutuhan mereka, sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, itu memudahkan bagi kita untuk mempromosikan atau menyampaikan pesan-pesan komunikasi kita kepada konsumen. Ya, jadi tadi kalau misalnya konsumennya itu perusahaan, nggak mungkin kita pakai bahasa gaul ya di promosinya. Ya, misalnya, hey WhatsApp, bro, baru nggak mungkin kayak gitu kita ngomong ke misalnya perusahaan Telkomsel, ya pasti bahasanya formal ya promosinya. Tapi kalau misalnya kita promosi produk kita ke anak SMA atau anak kuliah, kita pakai bahasa non formal, bahasa gaul, media yang digunakan media sosial. Tapi kalau misalnya kita mau promosi ke Telkomsel, itu perusahaan Telkomsel untuk mau nggak mencetak kaos-kaos untuk karyawannya, kita nggak mungkin pakai media sosial mereka, tapi kita komunikasi misalnya dengan email gitu ya, atau misalnya tatap muka dengan si manajernya. Itu yang harus bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan konsumen? Salah satu kata kuncinya adalah yang lain boleh di mute dulu. Terima kasih Om.
Jadi kalau misalnya sudah tahu siapa konsumen kita dengan berkenalan dulu dari riset pasar, ya siapa konsumen kita, apa kebutuhan mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekitarnya, maka memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka juga. Ya, kita memudahkan bagi kita untuk mengetahui apa sih keinginan mereka. Nah, jadi kalau misalnya sudah tahu konsumen kita akan lebih mudah juga berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Jadi sebenarnya susah-susah gampang ketika berkomunikasi dengan konsumen. Kalau misalnya akan susah kalau misalnya kita tidak tahu siapa konsumen kita. Akan mudah kalau misalnya kita tahu dengan siapa konsumen kita gitu ya. Jadi ini PR buat Kang Ridwan sendiri berpromosi dengan konsumennya. Jadi petakan siapa konsumennya. Jadi tadi kalau misalnya konsumennya adalah remaja dan anak kuliah itu apa yang sekarang diikuti oleh mereka, tren apa yang diikuti oleh mereka, gaya berkomunikasinya apa, kemudian cara berkomunikasinya seperti apa, media yang digunakan untuk berkomunikasi apa. Nah, itu yang digunakan untuk promosi, ya. Nah, untuk pertanyaannya Sonia, komunikasi kita sudah manajemen sudah membuat strategi manajemen yang bagus gitu. Tapi tetap konsumen tidak tertarik dengan barang. Nyambung dengan jawaban saya tadi. Kemungkinan besar kenapa tidak tertarik dengan produk-produk atau barang yang sudah dihasilkan, kemungkinan besar manajemen hanya membuat langkah-langkah strategis manajemen, misalnya promosi anggaran, anggaran, kemudian promosinya apa, tapi tidak dicari tahu kira-kira apa produk yang saat ini sedang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Sedang dibutuhkan oleh konsumen saat ini, misalnya saya contohkan tadi masker, gitu. Masker seperti apa sih yang mereka butuhkan? Oh, ternyata kalau misalnya target konsumennya anak muda, sekarang ini anak muda itu lebih suka tertarik pada masker yang motifnya itu mencolok, atau misalnya ada ada motif-motifnya gitu ya, atau misalnya kualitas bahannya juga mereka tidak membutuhkan kualitas bahan yang kasar gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi supaya konsumen tertarik dengan barang kita cari tahu dulu mereka itu sukanya apa, mereka itu apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi kalau misalnya manajemen jangan hanya memikirkan langkah strategis manajemen, tapi kenali dulu si konsumennya. Mereka maunya apa, mereka membutuhkan apa. Nah, tadi kalau nyambung juga dengan pertanyaannya Kang Riwan, mereka berkomunikasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah tahu mereka maunya apa, apa yang mereka butuhkan, buat barang atau produk yang mereka butuhkan, yang pasar butuhkan. Nah, kemudian komunikasikan dengan cara konsumen kita berkomunikasi. Nah, insya Allah langkah strategis manajemen bisa diikuti dengan bisa berhasil dengan cara langkah-langkah tadi gitu ya. Jadi mengenali konsumen dulu baru menerapkan strategi manajemen dari sebuah perusahaannya gitu ya. Jadi intinya sih kalau mau usaha, mau dagang, mau bisnis itu jangan dulu menerapkan teori-teori ekonomi, tapi kita kenalan dulu dengan orang yang akan kita berikan produk kita gitu ya, konsumen gitu ya. Jadi kalau kita tidak kenalan dulu dengan konsumen, mana kita tahu gitu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Bagaimana kita bisa ngobrol dengan mereka kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Jadi intinya adalah makanya tidak heran kenapa konsumen adalah raja ya. Kita harus cari tahu apa sebenarnya kebutuhan mereka. Kalau misalnya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, insya Allah kita pasti bisa memenangkan keuntungan gitu ya. Jadi mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari Kang Ridwan dan juga Sonia ya. Jadi tentang bagaimana berkomunikasi dengan konsumen dan juga bagaimana konsumen supaya tertarik dengan barang-barang kita. Jadi intinya adalah cari tahu kebutuhan pasar dan apa isi pikiran mereka tentang apa isi pikiran mereka dan apa keinginan mereka akan sebuah produk. Gitu. Oke, mungkin cukup ya Bu Nela diskusi ini karena waktu juga. Alhamdulillah. Baik, saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi tentang strategi komunikasi krisis UMKM di tengah pandemi ini. Dan intinya kita tuh sebagai
pelaku UMKM tidak boleh pernah membenci krisis, tidak boleh menyerah, tetapi harus mencari solusi. Karena pada intinya krisis komunikasi adalah upaya untuk menanggapi krisis menjadi tidak bermasalah. Banyak cara untuk menanggulangi masalah krisis UMKM ini. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ibu Nela adalah melalui teori organisasi modern, di mana setiap perusahaan atau organisasi itu tidak boleh tertutup terhadap berbagai masalah, melainkan harus terbuka dan mencari solusi dalam mengatasi masalahnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi dari Mitra UMKM dan yang telah hadir dalam acara online workshop ini. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan UMKM semuanya bisa terus bertahan dan bangkit serta maju. Semoga bermanfaat. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah hadir hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Salam.